Kita lanjutkan ya. Ini saya record kok. Jadi nanti mereka bisa rewatch. Gimana, Mik? Udah nemu ini belum? Gas mana yang asam? Halo, Kak. Halo, halo. Dengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Udah nemu gas yang Itu asam. yang 2 orang lagi izin nggak? Yang Kenapa, Mik? satu tadi, ada kebutuhan apa gitu? Apa nganterin makanan tuh apa gitu? Yang Hmm, satunya yang Mas jus Isan ya. itulah, ya jus ya. Oke. Gak apa, kita lanjut aja. Nanti mereka bisa lihat rekaman kelas. Oke, Mik. Jadi Ya Kak. antara gas-gas ini yang sifatnya asam siapa? eh yang berarti harus kita cari dulu kayak kalau misalnya H2 dia dimasukin air dia jadinya apa? Iya, kayak gitu. Bentar. Oke, aku kasih aja ya, aku kasih aja. Gas-gas yang Oh, asam itu adalah oksida-oksida yang terletak di sebelah kanan kalau di tabel periodik. Contoh SO2, oh, ClO2, SO3, NO2. Apa lagi nih? eh, Berarti kalau di sini P, kemungkinan apa? oh, P juga, C, P2O. berarti C Kak? Yang mana berarti? C yang mana nih? Ada C, dua nih. CO apa CO2? CO2. CO2. Berarti ketika dimasukkan ke dalam basa, CO2-nya bereaksi dong. Artinya Ya, dalam gasnya setelah masuk ke KOH, dia akan hilang. Sisanya siapa berarti? sisanya O2. O2. Ntar gantiin dulu. Sisa selain CO2 berarti O2, CO, CH4, H2, N2. Di mana Kok volumenya? bisa Hmm? bisa tahu itu habis dari mana Kak? Kan dialirkan dalam larutan KOH. Terurai gitu Kak maksudnya. Bukan, bereaksi. Ini kan gas nih, Hmm. ada larutan. Jadi, Halo? Kok putus-putus? Halo Kak? halo, halo, udah jelas suaranya? Sudah. Misalkan wadah nih, Ya, isinya KOH, larutan kan? ya, Ini gas digelembungkan lewat sini. Kan tembus tuh. ya. Nah, selama dia digelembungkan, CO2-nya bereaksi sama KOH. Oh, Ya, jadi KOH-nya ya. jumlahnya banyak nih, jauh lebih banyak daripada gasnya. Hmm. Makanya CO2-nya habis. Yang lain, Oh, nggak masih ada yang bersisa. bereaksi. Dan berarti sisa yang lainnya. Ya, yang lain nggak ada yang bereaksi berarti. Iya. Berarti jumlah CO2 di sini berapa? Tandai aja ya, berarti Sa 8 cc itu punyanya CO2. CO2. Nah, gitu ya. Iya. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan setelah percobaan 1, kita masuk ke percobaan 2. Nah, diapain tuh percobaan 2? Sebentar Kak, yang apa? Yang tadi Kak bilang apa? Yang di bagian kanan oksida itu kanan tuh patokannya yang mana Kak? Kanan. Iya, Pak kanan tuh maksudnya dari mana ke Setelah mana? C, setelah C. C dan Setelah setelah C. C. C dan setelah C. Berarti yang dari boron itu nggak masuk, yang B-nya itu. Enggak. Tapi itu bisa juga jadi asam. Oh. Basa juga bisa. Jadi yang Al, itu C sampai C ke kanan. Al bisa. Al jadinya basa bukan Al? asam. Oh, C ke Al kanan. jadinya basa.
Dari golongan 4A ke kanan. Oke. Kalau ke bawahnya ada batasnya nggak? Kalau ke bawahnya? Ada Oh, batasnya. oksida ya? Yang oksida-oksida kan? Ada. Ada Iya, di yang situ yang nggak oksida-oksida. logam pokoknya. Yang nggak logam. Yang nggak logam, berarti dia asam. Ya, oksidanya ya tapi ya. Oke. Iya, oksida ya. Oksidanya. Kalau oksida Nah, kalau logam yang apa? biasanya basa. Kenapa? Yang apa yang itu yang kan ada di antara logam sama non logam itu kan ada yang kayak warnanya beda sendiri tuh, Pak. Semi logam itu kan? Ya, semi logam itu dimasukinnya kemana? Basa, lebih ke basa. Oh, lebih ke bahasa. Berarti yang non logam dari C ke kanan. Hmm. Oh, oke ya. Lanjut. Ya, oke. Percobaan 2 Ya. diapain nih percobaan 2 nih? Sama masih dilarutkan. Ke dalam ini ya, benzena 1, 2, 3 triol. Terus apa nih larutan ini? Dalam medium basah hanya dapat bereaksi dengan oksigen. Berarti ini kan ada gas sisanya nih. Yang berkurang siapa dong antara 1, 2, 3, 4, 5 ini? Oksigennya. Oksigennya. Berarti di sini tersisa CO, CH4, terus H2, Ya. N2. Berapa jumlahnya? Jumlah sisanya berapa? Sisanya 76. 76. Berarti oksigennya ada berapa tuh? 82 kurang 76. 6 cc. 6 cc-nya adalah O2. Totalnya Oksigen. 90 ya. Oke, Ya. kita lanjutkan. Kakak itu tahu medium basah itu dari pencampuran KOH itu ya? Enggak, ini cuman ini aja. Enggak harus KOH juga enggak. Ini cuman deskripsi dari larutannya aja. Oh, Untuk oh menentukan mana alah. sih yang bereaksi gitu. Oh, Enggak harus karena KOH. Ini pun awalnya apa kalau dibilang medium basah ya berarti percobaan kedua ini mediumnya basah. oh iya. Cukup clear ya sampai situ ya. Ya, Terus percobaan ketiga, itu siapa yang bereaksi percobaan ketiga tuh? ke dalam tembaga 1 amin klorida. Sama ya, dilarutkan ya? Iya, dilewatkan ke tembaga amin Dilewatkan. 1 klorida. Cu 1, amin itu Amin. NH3, klorida. Nanti jadi satu ya ini ya. Cuman kita tulis gini dulu Oh. aja. Yang Amin itu bereaksi, NH3, Kak? ya, amina, amonia. Oh. Berarti yang hilang gas apa nih? Yang hilang berarti eh apa itu? Itu berarti basah sifatnya, Kak? Coba dibaca lagi yang percobaan 3. Udah nemu siapa yang bereaksi? Cu. Dari gas Cu-nya ini, diikat gas yang kiri itu. dari 4 gas ini siapa yang bereaksi? Yang hilang maksudnya. Coba baca dulu. Baca yang keras. Agak keras biar aku kedengeran. Percobaan 3. Sebanyak 76 cm kubik gas yang tersisa dari percobaan 2 dilewatkan ke dalam larutan tembaga 1 amin klorida. Persen Cu
7,7 dan hanya terdapat satu atom Cu di setiap molekulnya yang telah dijenuhkan oleh larutan amonia, di mana Terus? larutan tersebut mengikat semua oksida netral. Nah, berarti yang terikat sama zat ini siapa? Gas apa? Gimana? Coba baca yang baris terakhir. Di mana larutan tersebut mengikat semua oksida netral. Nah, berarti kan CO amin klorida ini mengikat oksida netral. Berarti siapa nih yang terikat? Iya, CO. CO. Berarti CO-nya hilang ya? Sisa siapa? Iya, CH4H2 sama N2. CH4, H2, N2. Kan gitu. Ya. Iya. Berapa volume yang tersisa nih? 64. 64. Berarti jumlah dari CO berapa? Jumlah dari CO berarti 12. 12 CO. Terus habis percobaan 3, percobaan 4 gimana percobaan 4? Diapain tuh? Dari 64 cm pencampuran gas tersisa dari percobaan 3, sebanyak 18 cm kubik sampel gas dicampurkan dengan 82 cm kubik udara. Setelah 18 pembakaran cc ya sempurna, diambil. Terus dicampurkan dengan 62 cc udara. udara. 62 cc udara. Udara itu mengandung apa? Nitrogen, oksigen. Nitrogen dan oksigen. Ini CH4, H2, sama N2. Terus habis itu pembakaran sempurna menghasilkan 3 cc CO2 dan uap air yang terkondensasi. dan uap air yang terkondensasi, pokoknya H2O ya. Terkondensasi artinya Ya. mengembun ya, mengembun. Oh. Jadi liquid. Nah, gini. Terus Volume gas berkurang sebanyak 9 cc. oh berarti bentar. Udara setelah pembakaran sempurna dihasilkan 3 cm 3 cc gas CO2 dan uap air yang terkondensasi. Volume gas campuran berkurang sebanyak 9. Berarti ini ya. Oke, campuran itu berarti ini. 18 pakai warnanya ya. 18 tambah 62 berapa? 18 tambah 62, 80. 80 cc kan campurannya ini kan. Berarti Ya. ada CH4, H2, N2, sama O2. Bereaksinya, setelah bereaksi dia akan menghasilkan 3 cc CO2, H2O nggak masuk ya karena ini gas. Terus apa lagi nih kira-kira? CO2 ada. N2 ada. O2 kemungkinan ada. CH4 sama H2. CH4. CH4 sama H2 masih ada nggak? Oh, masih. Itu nggak habis. Dibakar loh. Oh. Kok dibakar emang kenapa? Antara tiga zat ini yang bisa terbakar siapa? CH4 sih. CH4, H2 bisa nggak? Enggak. Hidrogen bisa terbakar nggak? Hidrogen. Eh. Nggak tahu lah. Oke. Gimana Hidrogen bisa cara taunya terbakar itu ya? bisa terbakar atau nggak terbakar ya, Kak? Kamu udah belajar termokimia belum? Udah. Udah kan? Iya. Karena ada hidrokarbon yang bisa terbakar tuh.
Ada senyawa CXHYO. CXHYO Z N sekian S yang. Nah, ini tuh semua bisa terbakar nih. C bisa terbakar, H bisa terbakar, N bisa terbakar, S bisa terbakar. Tapi N dalam N2 ini nggak bisa terbakar. Kenapa? Kenapa? Terlalu kuat katanya untuk dibakar dia. Rangkap nih. Nah, sama faktanya juga menunjukkan bahwa atmosfer udara itu kan banyak mengandung nitrogen. Nitrogen sama oksigen. Buktinya tidak ada terbakar tuh nitrogen ketemu oksigen. Oh iya kan? sih. Makanya nitrogen nggak terbakar. Jadi terbakar nih CH4, H2. Oke. H2, N2 berarti ini Kak. H2-nya terbakar berarti. H2-nya terbakar. Berarti udah nggak ada yang di yang di kanan itu. Ya, nggak ada. Sisa CO2, N2, O2. N2, O2 yang ini ya, tapi O2. N2-nya dari sini ya. O2-nya dari sini ya. Oke, biar gampang, ini dulu aja deh. Lah yang atas tuh buat itu gimana Kak hubungannya Kak? Yang mana? Nih. Yang itu. Itu kan ditambahkan jadinya bawah itu ya? Bawah ini ya. Oh, habis ditambahkan. Iya. Bereaksi kan, sisa ini doang nih. Oh. Oke. Ternyata volumenya berkurang 9. Berarti sisa berapa nih? 71. 71. Oke. Kan gini ta? Ya. Nah, ini nanti kita bahas yang percobaan 4 ini secara terpisah. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Terus. Oke, mari kita lanjutkan. Dari pertanyaan yang A ya. Ya. Yang bawah ini ku hapus dulu aja ya. Ya. Yang gas asam tadi, yang lain-lain. Yang bagian ini juga. Oke. Kita mulai dari nomor A. Tulisan bersama reaksi pada tahap 1 dan 4 ya ini ya? Ya, 1 dan 4. Oh, gampang dong. Nomor 1 itu asam basa. Nomor 4 pembakaran kan? Ya. Coba, berarti yang bereaksi di persamaan 1 apa dan apa? Yang bereaksi itu yang tambah KOH kan Kak ya? Ya, yang paling awal nih. Apa dan apa yang bereaksi? CO2. CO2 sama? CO. CO masih ada nih. Oh. CO Nah, bukan tadi gas Kakak asam. bilangnya Tadi Kakak bilangnya apa dan apa berarti kan 2. Apa dan apa? CO2 dan KOH. Oh, kirain CO. Reaksinya. Lah itu CO itu bukan oksida Kak? Oksida, tapi dia bukan asam. Yang asam Lah itu kok bisa? CO2, SO2, SO3. Oh. Tapi kok kenapa CO bukan? Kan dia juga ada yang di dalam kriteria yang Kakak bilang tadi. Ada yang di kanan, terus dia mengandung oksigen. Nah, syaratnya adalah bisa bereaksi dengan air.
Oh. Masalahnya ketika CO2 bereaksi dengan air, dia akan membentuk asam karbonat. Kalau Ya. CO sama air bentuk apa dia? H2CO2. Ada nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. 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 Santai, santai. Tenang, nanti kamu akan menemukan kok. Mana aja sih oksida yang asam tuh. Nanti kamu akan menemukan bahwa N2O, ini kan oksida asam juga nih, kalau dari definisi tadi. Tapi dia bukan Ya. asam. Yang asam itu adalah NO2. NO juga bukan asam. Yang asam adalah NO2. Ketemu polanya nggak? SO2, Oh. CO2, Ya, Kak. Ketemu tuh. ClO2, Ya. SO3. Berarti kriterianya yang punya O berapa? Yang punya O2 sama 3. Lebih dari 2 gitu ya. Oh, lebih dari 2. Kalau 1 enggak. Oh, iya. Oke, dapat ya sampai situ ya. Oke, bisa, bisa. Good. Oh. Back. Kalau asam sama basa direaksikan, hasilnya apa dong? Garam. Garam. Garamnya apa? Asam H, K. K. CO3. Nggak bisa mereka, Kak. Hmm? Nggak bisa jadi apa gitu senyawa. Biasanya kan asam tambah basa kan biasanya kayak ada garamnya plus apa Oh begitu. gitu, boleh boleh. Boleh tapi kayak gini nulisnya. Kayak gini nih. CO2 bereaksi dulu dengan air, tadi hasilnya apa? H2O ke H2CO3 gini kan? nah, Baru H2CO3 ini direaksikan dengan KOH. oh. Hasilnya akan jadi KHCO3 plus Hmm. H2O. Kan gitu kan maksudmu kan? Ya, oh Nah, ya. sama aja kok. Bisa pakai yang ini. Yang ini. Boleh pakai yang bawah. Tapi kalau yang bawah harus 2 nulis reaksinya kan? Oh iya. Nah, clear ya? Clear. Sip. Sekarang reaksi 4. Pembakaran ya. Ya. Siapa tadi yang terbakar? Yang terbakar C4 sama 2 Nah, 2. Reaksi pembakaran tuh direaksikan sama siapa? sama oksigen. Sama oksigen. Jadinya apa nih? C4O. Apa H2-nya nggak dimasukin nggak? Hmm? H2-nya nggak H2-nya dimasukin situ. H2-nya beda, beda reaksi dong. Oh iya sih terpisah. Nah, kan CH4 terbakar, H2 terbakar. Hmm. Hmm. Hasilnya adalah CO2 N2 plus H2O, oke. H ah, Terus H2O2. H2O aja. Hmm. Yang ininya setengah. Terus mana lagi nih? Ini 2, ininya 2. Oh, udah selesai. Yang A. Oh, Itu ya. ya. Oke, yang B nih sekarang nih. Tentukan rumus molekul semua kompleks lembaga yang terbentuk pada tahap 3. Persen CU-nya 35,7 ya. Ya. Nah, senyawa kompleks tuh gini. Sekalian mengenalkan.
Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk atas atom lagi. Logam yang berupa ion, kalau di sini itu Cu+, berikatan dengan senyawa-senyawa lain yang punya PeB. Jadi ikatan koordinasi. Nah gitu. Nah, kalau dalam hal ini, intinya penulisan secara umumnya adalah kalau ini senyawa kompleks juga nih. Cu-nya 1, terus ada NH3-nya kita nggak tahu berapa. Terus ada Cl. Gitu. Ini kan namanya amin klorida ya. Tembaga 1 amin klorida. Kalau kayak gini bentuknya, Cu-nya adalah 47,7%. Nah sekarang, di percobaan 3 ini dibilang bahwa larutan tersebut mengikat semua oksida netral. Siapa tadi yang terikat? Yang terikat CO. CO ya. CO. Nah, Ya. itu bisa bentuknya kayak gini berarti. Cu, NH3 jumlahnya entah berapa, nggak tahu. Sama CO, jumlahnya entah berapa kita nggak tahu. Tapi Cl-nya pasti 1. Kenapa Cl-nya 1? Kenapa? Soalnya udah apa? Nggak, ininya valensinya 1 gitu. Atau gimana? Ya, valensinya 1 ya benar kayak gitu. Oh, valensinya 1. Cu plus kan? Nah itu enak. Penguatannya. Celmin. Ya udah. Iya. Plus sama minus kan 1 aja. Tapi kalau Cu-nya 2, Itu Cl-nya pasti 2. oh. Itu NH3-nya NH3 sama CO-nya nggak diketahui kenapa, Kak? Ini ya. Nah, karena gini. Ya. Kan belum tahu kan rumus aslinya kan. Yang jelas dia cuman menyebutkan persennya aja. Oh iya. Persennya Cu 47,7%. Kalau yang ini berapa nih yang udah mengikat CO ini berapa? Yang udah mengikat CO. Oh ini 35,7. Oh iya. Untuk mencari A dan B ini pakai apa? Pakai rumus apa kira-kira? Pakai rumus persen massa. Persen massa. Untuk mencari apanya? Iya. Untuk mencari ini ya A dan B-nya. Jadi didapetin berapa A, berapa B gitu. Gimana dong caranya nih? Pakai persen massa nih, gimana? Persen massa. Persen massa CU. Persen massa CU sama dengan ARCU. ARCU. Per MR itu semua. Gitu ya? Ya, kali 100. Persen CU-nya berapa nih? 35,7. Langsung aja ya dibagi 100 ya. Iya. Ini ARCU berapa ARCU? ARCU itu ARCU 63,55. 3,55 gini ya. Ya. Nah, tahu berarti MR-nya berapa sekarang? MR-nya semuanya bisa jadi oh ya, ya bisa tahu. 3,55 berarti 0,375. 169,46, Pak. 169,46. Ini ya. Ya.
Oke. Sekarang MR ini kan berarti sama aja dengan ARCU ditambah MRNH3 kali A oke. A kali MRNH3 terus dikali B MRCO. ditambah ya, bukan dikali ya. Ya, ditambah B kali MRCO. Ditambah ARCL. Yo, masukin angka-angkanya coba. Ini berarti dibiarin bentuknya variabel aja, Kak? Nggak usah diapa-apain? Ya, biarin AB dulu aja, masukin dulu angka-angkanya. Tujuh puluh koma empat enam nggak? Oh, 46. 70,46 ya. Ini kan? Ya, 46. Atau bisa aja 70 gitu aja ya. Ya. Dibuletin aja deh 70. Nah, sekarang. Nah, ini dia. Soal-soal Olimpiade itu kadang-kadang emang harus coba-coba nih A sama B-nya. Kalau dimisalkan, Masukin gitu, Kak? ya A-nya 1 berarti B-nya berapa? B-nya, sisanya berarti? Supaya memenuhi ini. Hmm. Nanti juga cari A-nya 2, B-nya berapa. Kalau A-nya 1, B-nya kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya, bukan bilangan bulat ya? Iya, bukan bilangan bulat. Berapa nih? Berarti sisanya tuh kan 70 kurang 17 itu kan 53. Berarti kan 53 dibagi 28 itu 1 komaan. 89 ya. Iya. Kalau yang A-nya 2? B-nya juga nggak bisa. Berapa nih? 1 koma lagi. Nah, 36428. 1,28. 28. 1,28. Kalau A-nya 3?
Kalau A-nya 3, 0, malah enggak. 0, ya? Iya. 0, berapa? 0, mana ini? Nah, berarti berapa, Kak? Kalau misalnya itu udah 0, Berarti ini nggak mungkin ya ini ya. Oke, harusnya kita mencari ya. ya sama-sama bilangan bulan. Oke, wait ya. Kalau A-nya 0, A-nya 0. ya. A-nya 0 berarti B-nya 2,5. B-nya 2,5 ya kalau A-nya 0 ya. B-nya 2,5. Oke, berarti kita Ya. tadi kita mungkin ada salah hitung nih. Coba hitung lagi MR-nya, dihitung ulang MR-nya. MR mananya, Kak? Ya. MR itunya, MR yang ini. 169 itu. Ya. Bener, Kak? Bener. Coba aku hitung ya. Aku nemunya 178 ya. Yang itu kan, Kak, yang 63,55 itu. 63,55 dibagi 0,357. Oh. Wih, 178 ya? Oke, 178 ya. Ya, salah hitung. Berarti ini 178. Ini juga 178. Berarti berapa nih sisanya nih? 178 kurangi 999. Berapa? Nah, 79. 79. Ya. Ini ya. Oke, berarti coba diulangi lagi. Dicoba A-nya 1, A-nya 2.
A-nya 3, Kak. Ketemu B-nya berapa kalau A-nya 3? B-nya 1. Oke, sip. Ini bukan ya? Oke, ya udah berarti rumusnya adalah CuNH3 3 mm, CO1 Cl. COCl. sip. Ini yang B. Oke, good. Masih yang B. Mantap ya. Emang gitu kok. Ini ya pokoknya setidaknya kamu belajar hal baru nih, senyawa kompleks itu adalah senyawa yang dia tuh pokoknya ada senyawa netralnya, punya PEB, dia ikut di senyawa itu. Ikatannya bukan ikatan ionik tapi kovalen. Kovalen yang PB itu. Ya, kovalennya PEB. Di sini yang punya PB mana, Kak? NH3-nya. NH3. CO juga. Oh, NH3 punya. Oh, Jadi yang punya PEB doang. oke, oke. Biasanya nempelnya jumlah tempelan ini. Nah, ini namanya NH3 ini yang dia nempel pakai PEB itu namanya ligan dia. Gimana, Kak? Gimana? Namanya ligan, sebutannya ligan. Apa tadi? Nggak jelas NH3 nempel sama apa? NH3 yang nempel Cu menggunakan PEB. Oh, Itu namanya ligan. CO ini juga ligan. oh. Pokoknya yang nempel ke logam pusat menggunakan PEB itu namanya ligan. Jumlah ligan itu biasanya berkisar 2, 4, atau 6. Ligan. Gitu ya. Jadi nanti bisa NH3, bisa CO, bisa H2O, bisa. Ya. Bisa ligan-ligan yang lainnya. Kisarannya nih. Kalau ini ligannya berapa nih? 3 kan ya? Yang berperan sebagai ligan siapa? Halo? Yang CU nempel NH3. Halo? Halo, halo. Halo, Kak? Ya? Ligan itu yang buat ini ya, nempelnya kan ya tadi? Ya. Ligannya siapa kalau di sini? Berarti CU-nya. Bukan. CO itu logam. NH3-nya berarti? NH3-nya. Sama siapa? Ada lagi nggak? Sama CO-nya. CO-nya. Berarti kalau kutanya berapa jumlah ligan yang di senyawa ini? 2. Jumlah. Oh, 4. 4. Ah. 4. Oh. Cl ini ligan bukan? Cl. Bukan, soalnya bermuatan. Ah. Jangan salah ya, nanti ligan juga ada yang bermuatan. Tuh, jadi katanya netral. Hah? PB netral. Iya, ada yang netral, ada yang bermuatan. Tapi kalau dalam hal ini Cl bukan ligan. Karena klorida ya. Nanti kalau dia ligan itu namanya bukan klorida, tapi kloro. Gitu. Nanti aku ini. Ada ini kok apa namanya? Aku ada modulnya, mungkin nanti bisa aku kirimkan ya modulnya ya. Senyawa kompleks. Ya. Lanjut ya. Ya. Oke, sekarang yang C nih. Oke, biar gampang, biar letaknya dekat sama diagram. Yang ini aku pindah aja ya. Ini aku pindah.
sebelah sini aja. Nah, yang ini aku pindah di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke yang C. Ada kadarnya itu pakai persen volume. Berarti volume, persen volume nyarinya gimana dong berarti? Volume awal, volume yang mau dicari per volume seluruhnya dikali 100. Sip, bagus. Berarti untuk CO2 dulu nih. Berapa persen? Volumenya CO2 berapa? Loh, itu dipisah-pisah nggak langsung jadi satu gitu? Apanya? Gas-gasnya kan? Itu dicari CO. Gas-gasnya kan ada ini nih. CO2, O2, CO, CH4, H2, Oh, O2. Berarti kan dia nah punya terus kadar. Kan? yang nggak bu? Oh iya sih benar. Ini nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kok CO2 berarti yang hilang tadi ya? Yang hilang. Berapa? 8/90 kali 100 berarti. Nah, berapa tuh? 8,8. Berapa? 8,8%. Sip. Terus yang hilang lagi siapa nih? O2. O2-nya berapa nih? O2-nya 6. Per volume totalnya? Total berarti ngacu ke paling awalnya atau yang Paling awal. awal ini yang Paling awal. Oh. Campurannya. Berapa tuh? 6,6. Apa? 6,6. 6,6. Sip. Ya. Terus, apalagi nih yang hilang nih? CO ya? Ya, CO. CO-nya berapa nih? 13,3. 13,3 ya. Berasal dari 12 Ya. per 90. 13,3. Berarti 3. siapa sisa yang belum nih siapa nih? Yang belum CH4. CO2. CH4 bukannya tadi kebakar nggak? Ya Apa juga kebakar. masih Tapi kan masuk? belum terhitung kan? Kan kita disuruh Terhitung di ngitung. sini. Oh, yang dari awal. Kita suruh ngitung yang patokannya di awal berarti. Ya. Sama N2 gitu kan. CO2 udah. O2-nya CO, CH, ya, CH4, A2 sama N2. Nah, lewat sini ya berarti ya. Kita lihat lagi dulu skemanya. Sisa 64 ya. Ya. Diambil nih 18. Oh. Oke. Ya. Berarti nanti jumlah yang ketemu dari reaksi ini itu dibagi 18 dikali 64. Itu jadi volume gas di sampelnya. Bagi 18 kali 64. Misal. Kan totalnya 64 nih. 64. Ya. Kamu ambil 18 kan? Ya. Gini aja deh, biar mudahnya. Misal kamu punya 100 kelereng. Ya. Campur pokoknya, campur tuh, nggak tahu warnanya apa.
Terus kamu ambil 10 kelereng. Jangan kelereng deh, apa namanya? Pokoknya ya ini aja lah, pokoknya campuran gas. Ya. Ada 100 kan? Ambil 10. Ya. Ternyata kamu menemukan hidrogen di 10 ini adalah 2. Kalau hidrogen di sampel 10 ini 2, maka yang di 100 harusnya berapa? 20. 20. Nah, gitu, sama kayak gitu. Makanya ini kan berasal dari mana? 2 bagi 10 dikali 100. Oh iya. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Sama kok, nanti kayak gitu. Itu berarti yang kita hitung dari reaksi itu adalah jumlah gas sebanyak 18 cc. Jumlah gas dalam 18 cc. Jadi nanti kalau mau diubah ke 64 cc-nya, tinggal dikalikan, ya kan? Ya. Sip. Sekarang ini udara dulu ya, udara dulu. Wait, hang on. Nih. Kadar oksigen dalam udara itu berapa? Kadar oksigen dalam udara. Cara tahunya gimana, Kak? Oh, itu ini sih hafalan sih. Jadi udara itu banyak kandungannya. Oksigen itu menyumbang sekitar 21%. Sisanya dianggap nitrogen. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau total udaranya 62, masing-masing oksigen sama nitrogennya berapa nih? Oh. Coba dihitung ya. 20. Yang nitrogennya 48,98. Nitrogennya berapa? 48,98. 48,98. Berarti oksigennya berapa? 13,02. 13,02. Gini ya. Ya. Nah, sekarang berarti oksigennya di sini awal sini kita bisa bilang 13,02, oke? 2. Ini ya. Nah, sekarang Ya. kita tulis lagi persamaan reaksinya nih. CH4 tambah O2 yang menghasilkan CO2 tambah H2O. Cuman H2O-nya kan diambunkan. Jadi kita nggak usah hitung. 2, 2. Mula-mula reaksi sisa. Kita kan nggak tahu nih. CH4-nya tuh dari gas ini 18 ini. O2 itu dibakar maksudnya, Kak? Ya, dibakar. Oh. O2 kan awalnya berapa nih? 13,02. Ini kita nggak tahu, misalkan X gitu ya. Ya. Atau A. Awalnya nggak ada, terus ternyata dia terbentuk 3 nih. Iya kan? 3. Oh, ini 3 kan? ini. Oh ya. Berarti dia bereaksi 3 dong. Oksigennya bereaksi 6, ya nggak? Itu, oh ya, 6. 6. Terus Itu habis juga 3 itu, berarti yang CH4-nya. Habis itu yang ini berapa? 3 juga. 3 juga. Tapi kan dia terbakar habis kan? A minus 3 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 3. 3. Berarti CH4-nya di 18 cc ini adalah 3 cc. Berarti kalau di 64 berapa cc? 3/18 kali 64. Berapa tuh? 10,6.
10,6. 10,6 cc. Ya udah langsung aja ya kita hitung dulu. Hitung dulu ya. 10,6. Ya, 10,6 ya? Ya, 10,6. Per 90. Berapa nih berarti? Nol koma 1185. Berapa? 0,1185. Berapa persen itu berarti? 11,85%. Segini ya. Ya. Sip. Terus berarti oksigennya ini sisa berapa nih oksigennya nih? Kita lanjut ke sini ya. Oksigen. Oh, Berapa nih? berarti 7,02. 7,02. 2. Gitu kan? Ya. Itu bentuknya CC ya, Kak ya? CC ya, CC semua. Oh. Kalau pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisien tuh bisa pakai volume ya. Untuk Bisa gas volume, bisa doang. mol. Untuk gas Oh. doang. Ingat itu ya, untuk gas doang. Ya. Nah, terus CH4-nya hilang, tapi terhasilkan CO2. O2-nya, nah sekarang H2. H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Kita nggak tahu sih ini jumlahnya ini berapa. Cuman kita hitung aja nggak apa-apa. H2 ini awalnya berapa H2? Kita nggak tahu ya, kita kan mau nyari nih. Ya. Kita aja A. Oke. Oksigennya adalah 7,02 ya kan? 02. Ya pokoknya berapalah, bodo amat kan H2O kan nanti diembunkan kan, jadi tidak berkontribusi pada volume gas. Terus ini berkurang semua nih, A jadi 0, ini jadinya berkurang berapa nih? 7,02 kurang A. Setengah A dong. Oh, setengah. Oh. Apa? Itu A-nya habis bereaksi, Kak. Kalau H2O dibakar, H2 dibakar. Ya, habis bereaksi. Kan bereaksi, kan ini kan disebutkan dia terbakar sempurna kan? Oh, kalau dibakar sempurna nggak ada sisa berarti di Ya, nggak reaktan. ada sisa. Sisanya ini ya berarti ya. Oke, mari kita tulis. Jumlah N2 awal sama N2 akhir beda atau sama? N2 N2 awal tuh yang mana, Kak? N2 awal tuh ini. Ini sama ini. Ikut bereaksi nggak sih N2? Yang mana? N2. Bukan yang di sini yang mana? Aku nggak kelihatan. Nggak kelihatan kah layarku? Bukan kursornya itu. Kursornya. Ntar, aku ubah dulu. Nah, nih. Oh, N2 itu yang akhir. Ini yang awal. N2 berasal dari sampel gas, N2 berasal dari udara. Oh, yang dari udaranya itu berarti yang akhir. Enggak, dua-duanya. N2-nya ikut bereaksi nggak N2-nya? N2-nya nggak bereaksi. Yang bereaksi berarti jumlah awal sama jumlah akhir sebelum Sama. bereaksi sama sesudah bereaksi sama ya? Ya. Sama. Berarti kalau kita mau mencari selisihnya, ini bisa kita hilangkan. Ini kan? Terus habis itu kita tadi dapat bahwa kita misalkan H2-nya adalah
A kan tadi ya. Ya. Maka sisa oksigen akhirnya nih 7,02 dikurang setengah A gitu kan. Ya. 7,02 dikurang setengah A. CO2-nya adalah CO2-nya di 3 itu. 3 ini. Di soal disebutkan volume campuran gas berkurang sebanyak 9 cc. cc. Iya. Berarti volume yang ini berarti nih awal dikurangi akhir hasilnya adalah 9. Oh, Nah, kok ya sampai situ ya? Kita perlebar dulu ke iya. sana. Sambil memahami. Ini BTW sesi 3 sama sesi 4 jadi satu ya. Kamu ngerasa Iya. nggak? Yang ngerasa lama. Ngerasa lama kan? Nggak apa, habis soal ini sekalian deh. Sebenarnya udah berakhir sih, cuman sekalian aja dihabiskan satu soal. Oh, Nambah. berakhir apa? Sesi 4-nya, Kak? Ya, makanya terasa lama banget kan? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa. Nih, volume awalnya berarti yang ini ya. 3 tambah A tambah 13,02. Ini jadinya totalnya adalah 16,02 plus A. Yang volume akhir ini sisa 3 tambah 7,02 dikurangi setengah A. Hasilnya adalah 10,02 dikurang setengah A. Ah. Saling dikurangi kan, ya kan? Iya. Plus A dikurangi minus setengah A, jadinya 3/2A. Setengah A. Oh, itu dikurang ya, dikurang. 3/2A. Yang ini jadinya 6. 6. Selisihnya tadi adalah sama dengan 9, ya nggak? 9, ya. Nah, berarti A-nya berapa nih? Oh, 3/2A. 2 berarti. Coret, berarti A-nya sama dengan 2. A ini siapa? Ya. Volume hidrogen kan? Volume ya hidrogen yang di bawah. Hidrogen yang di mana? Yang di 18. Oh, yang 18 ini biar Iya. berapa bagian dari ininya ya? Ya, berapa bagian? Berarti kalau yang pas di sininya berapa? Di 64-nya berapa? 2/18 kali 64. 2/18 kali 64, yes. 7,1. 7,1 cc. Ya. Berarti kita hitung aja di sini. 7,1 per 90. Berapa persen nih? 7,1 per 0,078. 0,078. Berarti berapa persen? 7,8. 7,8%. Sisanya adalah N2. N2. Kalau dijumlahkan ini berapa persen harusnya? 100. Nah, berarti sisanya N2 berapa tuh? Lima 51,65, Kak. Berapa? 51,65%.
Ya udah itu komposisi nitrogennya. 51, 65%. selesai. Yang C kan. Pertanyaan terakhir nih. Jelaskan, apakah campuran gas tersebut aman untuk dihirup oleh manusia? Nggak aman kayaknya. Kenapa nggak aman? Ya, C4-nya. Ada CH4-nya, ya benar. Selain itu ada apa lagi? Terus ya udah itu toh. Yang kedua karbon monoksidanya, CO-nya. Karbon monoksida. Karbon monoksida mengakibatkan apa sih? Apa peningkatan hemoglobin Nah, tuh. itu. Ya, Nanti apa? jelasnya kayak gitu ya. Ya, Is. Mantap nih. Wah, 1 jam lebih dah. bahas soal. Bahas satu soal. Nggak apa-apa. Kan kamu dapat Nah, ini ini juga, insight baru juga. kalau ini kan OSN enggak ya? OSP, Ini OSP. OSN. Ini masih OSP. Masuk OSP ini 2016. OSN di sini yang lebih bawah lagi nih. Nah, ini. Nah, ini anak dikasih waktu ngerjain berapa jam nih kalau OSP ya? OSP itu kalau nggak salah 3,5. 3,5. Hmm. Biasanya sih 30 pilihan ganda, 5 atau 6 esai. Esainya begini-begini semua. Ya enggak semua kok. Ada yang nggak hitungan. Ada nggak hitungan? Ada. Kimia organik itu nanti nggak hitungan. Waktu kan gambar. Iya gambar tapi. Struktur Lewis kayak gitu. Kayaknya nomor 14 bisa deh kamu ini. Mau nyoba nggak sekalian? Kapan-kapan aja kak. Nanti mau lomba juga soalnya. Udah Nanti saya coba sendiri. Udah mabok ya. Satu soal aja udah 1 jam Jadi bahasnya. gini, nanti aku sampaikan juga di grup insya Allah. Untuk minggu depan, ini tetap stoichiometry tetap kamu belajar. Ya. Untuk minggu depan kita lanjut ke kesetimbangan. Pakai modul juga kak ya? Pakai modul juga. Insya Allah aku kirim Selasa atau Rabu. Oke? Oke. Jadi modul base pokoknya. Nah sebelum modulnya rilis ya kamu pelajari aja modul yang ini kan, kamu perdalam. Kalau nggak ngerti nanya atau diskusi sama kakak tingkatnya. Ya. Terus habis itu nanti setiap weekend, Sabtu Minggu, yang kayak gini nih, kita bahas kayak gitu. Mana yang nggak ngerti, mana yang kurang jelas, mana yang ragu-ragu, kita bahas. Baik itu materi atau latihan soal ya. Kalau kalian kan dari kemarin latihan soal aja. Siapa tahu nanti pas kesetimbangan ada materi yang belum jelas atau gimana. Gitu ya. Tapi kita mengacu pada modul. Kamu stoichiometry ini kamu baca nggak materi di modulnya? Oh, baca kak. Oh ya, bagus. Tapi kebanyakan udah pernah dipelajari kan Udah materi pernah. sekolah. Ya, tapi ada beberapa yang kayak apa kelimpahan terus Istilah-istilah ya istilah-istilah baru itu. I see. Oke, ya udah kita akhir aja. Oh ya, nanti kita kan ini targetnya nanti setelah 3 materi, stoichiometry, kesetimbangan, sama satu lagi nanti asam basa. Setelah kesetimbangan ya, asam basa. Itu nanti kita akan adakan tes akhir ya. Ya. Tes akhirnya 2 kali. Yang pertama adalah tes terkait dengan materi stoichiometry, kesetimbangan, dan asam basa saja.
Tes yang kedua adalah all materi. All materi OSP. Levelnya setara OSP. Bahkan saya kan ikut SP, Kak. Ya nggak apa-apa. Biar tahu kamu sampai mana sih gitu. Iya. Mana yang perlu diimprove, mana yang perlu dilengkapi gitu ya. Semangat nih. Oke, kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.